Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Sung-sung jiwa inti. Xiao Yan pernah secara tidak sengaja membaca bahwa tanah Rehmania glutinosa dibentuk dengan mengumpulkan esensi tanah yang berat dan tenang dari buku bahan obat yang ditinggalkan Yao Lao. Namun, ada batasan dalam pertumbuhannya. Setiap tanah Rehmania glutinosa tidak akan terus bertambah besar setelah 1 abad karena kekurangan energi. Ini juga alasan mengapa ground Rehmania glutinosa yang berumur lebih dari 100 tahun sangat langka. Berdasarkan apa yang tercatat dalam buku kuno, jika ground Rehmania glutinosa dapat tumbuh jauh melebihi usia 1 abad, itu berarti yang memelihara pertumbuhannya jelas bukan kekuatan tanahnya. Sebaliknya, itu adalah objek spiritual alami lainnya. Xiao Yan mengerti hatinya setelah melihat tanah 1000 tahun Rehmania glutinosa ini. Pasti ada sesuatu yang lain di bawah tanah. Selain itu, hal inilah yang telah menyehatkan tanah Rehmania glutinosa. Hehe, memang layak menjadi Pil Realm. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Tangannya tiba-tiba melengkung saat dia mengepalkannya ke lubang yang dalam. Kekuatan hisap melonjak dan sejumlah besar tanah bergegas. Akhirnya, Xiao Yan secara acak membuangnya. Di bawah kekuatan hisap Xiao Yan, lubang itu menjadi semakin dalam. Namun, objek spiritual yang diharapkan Xiao Yan tidak muncul. Mungkinkah buku kuno itu salah? Xiao Yan mengerutkan kening ketika dia tidak dapat menemukan apapun setelah menggali sedalam hampir 50 hingga 60 kaki. Kata-katanya tidak lagi mengandung kepercayaan dari sebelumnya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menemukan Rehmania glutinosa berusia 1000 tahun. Dengan keraguan tambahan di hati Xiao Yan, penggaliannya melambat. Setelah menggali sekitar 10 kaki lagi, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Namun, saat dia akan menyerah, matanya tiba-tiba melihat ke tanah yang telah dia gali sebelumnya. Yang terkejut dikeluarkan. Xiao Yan berlutut. Dia meraih segenggam tanah dengan tangannya. Titik di mana tangannya bersentuhan terasa lembab. Udara basah bertahan dan memancarkan energi aneh. Kegembiraan melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan keanehan tanah. Memang ada sesuatu yang membantu ground Rehmania glutinosa ini tumbuh. Dengan penemuan ini, Xiao Yan langsung berdiri kembali. Tangannya meringkuk menjadi bentuk cakar sebelum dengan cepat mencapai jauh ke dalam lubang. Mengikuti tarian tangannya, lubang itu perlahan mulai bertambah dalam. Bang! Tanah lunak dari lubang dalam akhirnya mengeluarkan suara teredam di bawah penggalian Xiao Yan yang gigih dan tak kenal lelah selama 5 menit atau lebih. Kekuatan mental Xiao Yan juga menguat pada saat ini. Tubuhnya bergerak, dan dia melompat ke dalam lubang yang dalam. Engah! Api hijau giok perlahan naik ke dalam lubang yang dalam. Cahaya api yang lembut menerangi lubang itu hingga tampak seperti siang hari. Tubuh Xiao Yan mendarat di dalamnya. Dia menurunkan tubuhnya dan melambaikan lengan bajunya. Angin meniup lapisan tanah dan segera mengungkapkan batu giok seputih salju. Mata Xiao Yan berhenti di atas batu giok putih salju sebelum segera menyempit. Ini adalah inti Ibu Giok. Core Mother Jade adalah permata misterius yang terbentuk dari aglomerasi kekuatan tanah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Karena ketenangan khusus dan beratnya kekuatan tanah, Core Mother Jade adalah harta karun yang akan sulit ditemukan oleh seorang ahli bahkan dengan sejumlah besar uang. Jika seseorang menggunakan kursi yang dibuat dari Core Mother Jade ketika seseorang melatih atau menyempurnakan pil, itu akan menekan energi liar dan kekerasan di dalam tubuh seseorang.
Dengan hal ini, kemungkinan seseorang menyimpang dari norma selama pelatihan dan memasuki keadaan berbahaya pada dasarnya tidak akan ada. Jenis efek ini mirip dengan kursi teratai hijau yang diperoleh Xiao Yan saat mencari api inti teratai hijau saat itu. Jika seseorang mendiskusikan perbedaannya, Core Mother Jade ini bahkan lebih baik. Ini memang harta karun. Xiao Yan tertawa. Tangannya menekan Core Mother Jade di permukaan. Setelah itu, dia menekuk kakinya. Dengan teriakan keras, dia mengangkatnya dengan tangannya. Tanah terbang ke segala arah dan inti Ibu Giok ditarik keluar dari tanah. Setelah menarik Core Mother Jade ini keluar, Xiao Yan akhirnya menemukan bahwa benda ini tingginya sekitar 5 kaki dan lebar lengannya. Core Mother Jade dengan ukuran ini adalah barang yang sangat langka di dunia luar. Dengan benda ini, aku akan bisa mendapatkan hadiah 2 kali lipat dengan setengah usaha saat berlatih di masa depan. Xiao Yan tanpa sadar mengangguk saat dia melihat ukuran Core Mother Jade ini. Dia menarik tangannya, hanya untuk menemukan bahwa tangannya tertutup cairan kental giok. Ini, Xiao Yan terkejut saat melihat cairan giok kental ini. Dia tiba-tiba pulih beberapa saat kemudian. Bahkan dengan ketenangannya, matanya masih menyipit. Segera, dia tiba-tiba menoleh ke Core Mother Jade dan bergumam, bagian dalam Core Mother Jade telah membentuk Core Soul Marrow. Core Mother Jade sangat sulit untuk dibentuk. Yang disebut Core Soul Marrow ini bahkan lebih langka. Panas yang sulit disembunyikan tanpa sadar melonjak ke mata Xiao Yan saat ini. Api hijau giok di tangannya dengan cepat berkumpul sebelum berubah menjadi bilah api tipis. Akhirnya, itu memotong permukaan Core Mother Jade dengan kecepatan seperti kilat. Bergetar! Pedang api dengan lembut memotong permukaan Core Mother Jade. Sepotong giok seukuran ibu jari jatuh, menampakkan lubang seukuran kenari. Gelombang kabut putih samar merembes keluar dari lubang. Xiao Yan menghirup napas dalam-dalam dan segera merasakan erangan yang menghibur muncul jauh di dalam jiwanya. Ci! Ci! Xiao Yan mengungkapkan wajah gembira. Tangannya berubah menjadi pisau api karena pedang itu menari dengan cepat seperti kilat. Setiap kali pisau tangannya jatuh, lapisan batu giok akan jatuh dari inti Ibu Giok. Setelah ketinggian inti Ibu Giok dengan paksa dipotong setengah oleh Xiao Yan, lubang giok seukuran kepala muncul di garis pandangnya. Dia langsung fokus pada cairan berwarna putih setengah jari di dalam lubang giok. Memang, itu adalah Core Soul Marrow. Mata Xiao Yan terkejut saat melihat cairan kental berwarna putih itu. Kegembiraan di matanya tiba-tiba melonjak hingga batasnya saat ini. Core Soul Marrow adalah sejenis harta karun yang sangat unik. Lagi pula, benda ini sangat menarik bagi alkemis karena benda ini bisa menempa jiwa seseorang. Yang disebut penempaan ini akan meredam dan memurnikan jiwa seseorang. Dengan kata lain, Core Soul Marrow ini bisa memurnikan jiwa seseorang. Xiao Yan sudah lama mendengar tentang Core Soul Marrow ini. Namun, dia tidak pernah benar-benar melihatnya selama bertahun-tahun ini. Dia akhirnya menemui berkah besar ini di Pil Realm kali ini. Hal ini benar-benar berguna bagi Xiao Yan saat ini. Dengan itu, kepercayaan Xiao Yan untuk menerobos ke negara jiwa segera naik 50%. Panas di mata Xiao Yan berlanjut untuk waktu yang lama sebelum berangsur-angsur memudar. Dia menggunakan bilah api untuk menggali lubang giok dengan hati-hati. Setelah itu, dia menggunakan bahan yang dia miliki dan beberapa Core Mother Jade untuk membuat sebuah kotak. Baru setelah itu dia menuangkan Core Soul Marrow ke dalamnya. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah menyelesaikan semua langkah ini. Core Soul Marrow ini tidak dapat dikonsumsi secara langsung.
Diperlukan beberapa harta alam lain untuk menengahinya untuk melepaskan efek penuhnya. Namun, untungnya harta karun lainnya ini adalah hal-hal yang dapat dia temukan jika dia mencari dengan keras. Selain itu, Pill Realm adalah tempat yang dipenuhi harta karun. Jika seseorang beruntung, seseorang akan bisa mendapatkan bahan obat yang diperlukan untuk menengahi efeknya saat berada di Pill Realm. Jika waktu mengizinkan, dia mungkin bisa mencapai tingkat guru tingkat 8 saat dia keluar dari Pill Realm. Perjalanan ini memang tidak sia-sia. Pill Realm ini benar-benar surga para alkemis. Xiao Yan dengan lembut menepuk cincin penyimpanannya. Dia tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum. Matanya menatap setengah kaki Core Mother Jade yang tersisa di depannya. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpannya di cincin penyimpanannya. Meskipun dia memiliki Core Soul Marrow, Core Mother Jade ini juga merupakan hal yang baik. Xiao Yan secara alami tidak akan meninggalkannya. Jari kaki Xiao Yan ditekan ke tanah setelah menyimpan barang-barang ini dengan benar. Setelah itu, tubuhnya bergegas keluar dan terus mendarat di samping lubang. Dia secara acak melambaikan tangannya dan tanah di sekitarnya terbang, mengisi kembali lubang yang dalam. Xiao Yan akhirnya menepuk tangannya setelah melakukan semua ini sebelum berbalik untuk pergi. Haha, teman muda ini. Siapapun yang melihat harta karun harus mendapatkan bagiannya. Ini benar-benar melanggar aturan bagimu untuk menyimpan semua itu. Tepat ketika Xiao Yan berbalik, tiba-tiba terdengar tawa. Xiao Yan menoleh sedikit dan menatap sesepuh berjubah kuning yang perlahan berjalan keluar dari ruang yang terdistorsi. Sudah cukupkah kamu bersembunyi? Saya pikir Anda akan terus tersembunyi. Munculnya pria tua berpakaian kuning itu tidak membuat Xiao Yan terkejut sedikit pun. Sebagai gantinya, dia mengangkat alisnya dan berbicara dengan senyum sebagian. Dia sudah merasakan keberadaan orang ini sejak dia mendarat di dasar lubang. Haha, aku yang dulu belum mencapai tahap di mana aku masih bisa bersembunyi dengan tenang setelah melihat harta karun seperti Core Marrow Soul, penatua berpakaian kuning itu tertawa. Senyumannya bercampur dengan hawa dingin yang samar, aku yang dulu adalah Huang Yi. Bolehkah saya tahu jika Anda pernah mendengar tentang saya? Tapi tidak masalah apakah Anda punya atau tidak. Saya tahu bahwa Anda juga seorang elit Douzong. Karena itu saya tidak berniat merebutnya dengan paksa. Serahkan setengah dari Core Soul Marrow dan aku bisa mengizinkanmu pergi. Penatua berpakaian kuning itu bisa merasakan aura Xiao Yan. Xiao Yan hanya memiliki kekuatan bintang 4 Douzong dan tidak memiliki kualifikasi untuk membuatnya, bintang 7 Douzong, merasa takut. Jika dia tidak khawatir ahli lain akan tertarik karena pertarungan, kemungkinan dia akan segera menyerang dan menyambar barang-barang dari Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat mendengar kata-kata dari tetua berpakaian kuning itu. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku belum pernah mendengar namamu. Namun, jika Anda ingin mendapatkan bagian dari harta karun dari saya, menurut Anda siapa Anda sebenarnya?" Ekspresi Xiao Yan langsung berubah menjadi sedingin es ketika dia berbicara sampai akhir. Cahaya dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Dengan lambaian tangannya, boneka iblis bumi yang mengkilap muncul. Setelah itu berubah menjadi baut perak. Tanpa ragu-ragu, itu bergegas menuju sesepuh berpakaian kuning. Wajah tersenyum dari tetua bernama Huang Yi itu secara drastis mengubah saat boneka iblis bumi muncul. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.